Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara seluruh alam. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini masih diberi rahmat, hidayah, inayah serta keselamatan sebagai bukti kita masih bisa berjamaah di masjid ini. Untuk selanjutnya, semoga kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang serta dalam pengampunannya. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Sebaliknya, kita mengharapkan agar selalu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada suatu pernyataan yang kuat yang menyatakan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian. Pernyataan ini ditunjukkan pada manusia umumnya. Kami khawatir jangan-jangan ada di antara kita atau sebagian besar dari kita tergolong orang-orang yang rugi tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seseorang yang rugi dalam hal perkara dagang misalnya, mungkin lantaran kurang hati-hati, kurang perhitungan, sehingga seorang mengalami kerugian. Namun kerugian akan dapat kita tutupi manakala melakukan kegiatan perdagangan lain di masa-masa yang akan datang. Dan mungkin saja kita memperoleh keuntungan sehingga kerugian sebelumnya dapat kita tutupi. Karena memang dalam perkara jual beli, untung rugi merupakan hal yang biasa. Namun hadirin sekalian, kerugian yang dimaksud di sini bukan kerugian dalam hal perkara dagang ataupun kerugian dalam hal dunia saja, tetapi kerugian yang akan dibawa sampai mati, atau kerugian yang diderita seseorang sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti, dan tidak ada kesempatan lagi untuk menebusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya yakin kita semua tidak ada yang ingin rugi. Kita semua ingin untung, apapun status, profesi, dan jabatan kita. Apakah kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai tani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, seniman, dan sebagainya. Semuanya ingin untung, semuanya berusaha agar memperoleh keuntungan yang bersifat material maupun non-material. Keuntungan yang bersifat jasmani maupun keuntungan yang bersifat rohani. Tetapi kenapa pernyataan ini menyatakan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian? Padahal tak seorang pun di antara kita ingin rugi. Dan ini sudah merupakan tabiat dari naluri manusia sepanjang zaman. Betapa tidak hadirin sekalian, orang-orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang rugi-rugi itu adalah lantaran mereka mengandalkan dirinya, menyandarkan dirinya, dan menggantungkan dirinya pada sesuatu yang tidak bisa diandalkan dan diharapkan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa
atau waktu. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu, karena perkara waktu inilah kadang-kadang manusia lalai, karena perkara waktu inilah kadang-kadang manusia ini salah hitung, salah perhatian, dan sebagainya. Betapa mudahnya kita menghabiskan waktu begitu saja, begitu cepatnya kita dimakan oleh waktu. Namun sayangnya banyak di antara kita yang belum menyadarinya. Umur kita yang semakin tahun semakin bertambah, justru pada hakikatnya semakin berkurang. Hitungannya memang bertambah, namun jatahnya lah yang akan semakin berkurang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam sabdanya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqomika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramaka, wa ghinaka qabla faqrika." Yang artinya, perhatikanlah 5 perkara ini sebelum 5 perkara, yaitu hidupmu sebelum datang matimu, jagalah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, manfaatkan sebaik-baik waktu kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, manfaatkan kekayaanmu sebelum datang masa fakirmu. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan minimal 5 perkara yang diperingatkan oleh Rasul ini kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang inilah yang dinyatakan Allah sebagai orang-orang yang rugi. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Asr ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat yang kedua. Hadirin kaum muslimin, ada orang yang mengandalkan dirinya atau menggantungkan harapannya kepada harta. Setiap pagi hingga sore, bahkan sampai petang, sampai menjelang malam, kesehariannya selalu disibukkan oleh usaha-usaha untuk mencari harta, dengan harapan hartanya bisa membuatnya bahagia, kehormatan dirinya akan bertambah, status sosialnya akan menjadi lebih baik, dan seterusnya. Pada mulanya ia ingin menguasai harta, namun tanpa disadari justru ia sendiri yang dikuasai oleh hartanya. Memang hidup memerlukan harta, namun demikian Islam mengarahkan agar harta yang kita peroleh hendaknya kita pergunakan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cinta kepada harta boleh saja, asal jangan sampai diperbudak oleh harta dan dijajah oleh harta tersebut. Karena jika demikian, harta akan menjadi sumber malapetaka, tidak hanya di dunia ini tetapi juga sampai di akhirat nanti. Misal, karena harta persaudaraan putus, saling menyakiti, saling menganiaya, saling menzalimi, sikut menyikut di antara teman, menjadikan perkelahian, bahkan sampai bunuh-membunuh di antara sesama. Jika seperti itu pada akhirnya, maka harta tidak lagi menjadi tumpuan kebahagiaan, namun membuat hidup sengsara, tidak aman, dan tidak tentram. Kaum muslimin yang berbahagia, ada juga orang yang mengandalkan dirinya dengan pangkat dan jabatan. Dia pikir dengan pangkat dan jabatan akan memberikan kesejahteraan dan menentukan nasib dirinya, bahagia atau sengsara. Dia kira dengan pangkat dan jabatan inilah yang menentukan wibawa dan kehormatan di mata orang lain. Padahal letak wibawa dan kehormatan bukan terletak pada jabatannya, melainkan pada bagaimana ia menyikapi jabatannya tersebut. Ingatlah
bahwa disadari atau tidak, pangkat dan jabatan sewaktu-waktu akan meninggalkan kita. Apalah arti sebuah pangkat kalau kita tidak mampu menyikapinya dengan baik dan bijaksana, yang pada gilirannya akan mengucilkan kita di mata masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak lagi contoh-contoh lain sikap dan pendirian serta perilaku orang-orang yang dinyatakan Allah sebagai orang-orang yang rugi. Sekarang timbullah pertanyaan dari diri kita. Jika Allah menyatakan orang bahwa manusia pada umumnya mengalami kerugian, ya memang walaupun tidak semua mengalami kerugian, tentu ada kecualinya. Nah, kecualinya itu apa? Kita simak dalam firman Allah surat Al-Asr ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Al-ayat. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta nasihat menasehati dalam mengatakan kebenaran dan nasihat menasehati di dalam melakukan kesabaran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita ingin terhindar sebagai orang yang merugi, tentu harus mampu memenuhi minimal 3 syarat dalam surat Al-Asr tersebut. Yang pertama, amanu, yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Yang kedua, wa 'amilus sholihati, yaitu beramal soleh, yakni melakukan tindakan sosial atau kemanusiaan yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh orang banyak. Yang ketiga, tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalam hal ini yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir inilah yang dikenal di dalam Islam sebagai tugas dakwah. Hadirin sekalian sidang Jumat yang berbahagia. Tugas dakwah adalah tugas kita semua. Janganlah ada di antara kita yang beranggapan bahwa tugas dakwah itu hanyalah tugasnya dai, tugasnya daiyah, tugasnya para ustadz, para ustazah, para ulama dan para kiai saja. Tetapi tugas dakwah adalah tugas kita semua secara pribadi tanpa terkecuali. Dalam sabda Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu yang kau dapat dariku Nabi Muhammad walau hanya 1 ayat sekalipun. Berdakwah itu tidak hanya dilakukan melalui ucapan lisan di atas mimbar misalnya, tetapi berdakwah itu mengandung arti dan pengertian yang sangat luas. Bagi kita yang punya keterampilan melukis, maka lakukan dakwah dengan lukisan yang kita buat. Misalnya melukis masjid, kaligrafi lafaz Al-Quran, dan membuat lukisan-lukisan lainnya yang bernuansa Islami. Bagi yang pandai menyanyi, maka lakukanlah dakwah melalui pesan-pesan atau syair-syair lagu yang kita nyanyikan. Bagi yang bekerja sebagai pedagang, maka lakukan dakwah dengan kegiatan jual beli yang mengedepankan segi kejujuran tanpa kecurangan. Bagi kita yang berstatus sebagai pegawai atau karyawan, maka lakukanlah dakwah dengan menjunjung etos kerja yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, seperti menipu, korupsi, dan sebagainya. Pendeknya, apapun pekerjaan kita, apapun status dan jabatan kita, semuanya itu dapat kita manfaatkan untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Sebagai seorang pedagang, tampakkanlah pada pembeli-pembeli Anda bagaimana seorang muslim berdagang. Sebagai seorang pegawai atau karyawan, jadilah seorang pegawai atau karyawan yang menjunjung tinggi nama baik instansi atau perusahaannya, juga nama baik dirinya serta keluarganya. Demikianlah seterusnya. Jadi kegiatan dakwah itu sangat luas bidang dan jangkauannya, yang meliputi dakwah bil lisan atau dakwah dengan lisan atau kata-kata, dakwah bil hal
atau dakwah dengan perbuatan. Dan yang terakhir yaitu dakwah bil qalam atau dakwah dengan tulisan. Akhirnya marilah kita bermohon pada Allah agar beri kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan risalah suci ini ke tengah-tengah umat sehingga kehadirannya betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina wal aminin wa dakhalna wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Baca apa tadi itu? Wa hilna Wa adkhalana fa wa adkhilna. wa adkhilna. Ya, kalau itu kan di atapnya kerajaan itu. Iya. Nah, ja'ala itu kan fi'il madhi. Nah, wa adkhilna adkhala kan adkhala orang nah fi'il amar wa adkhil ya. Ini persoalan atap kepada siapa, jadi urutannya itu bodoh. Ya. Terus Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada wa ghafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillah wa tabi'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasara ad-dini wa akhtu min khawdal muslimin. Allahumma adfa' anal wala'a wal bala'a wal wara'a wal fasha' wal munkar wal baghi was suyufa wal muhtalifata was sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.